Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Subhanallah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Hari ini kita masih bisa mengapresiasi diri kita dengan cara memberikan masukan atau input yang berasal dari Allah, yaitu tatanan Al-Quran yang akan memberikan jalan untuk kehidupan umat manusia di muka bumi. Ayat yang tadi saya bacakan, Inna anjalal Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad berbahasa Arab agar kamu rasional. Artinya Quran itu rasional, bisa diterima akal oleh semua kalangan. Nah, yang jadi persoalan manusia adalah ketika Al-Quran itu tidak memberikan kontribusi kepada diri kita karena keterbatasan kita dalam berbahasa Arab. Oleh karenanya, untuk mendapatkan keorisinalan dari petunjuk Allah itu, maka bahasa itu harus konversi ke dalam bahasa negara kita masing-masing. Dalam hal ini, ke dalam bahasa Indonesia. Jamaah yang berbahagia, hari ini kita mencoba untuk membuka kasus tentang keberadaan surat Al-Baqarah yang dimulai dengan alif lam. Pencarian rezeki itu dilakukan oleh semua orang. Oleh karenanya, di dalam konteks ini, Al-Quran itu berlaku untuk semua umat manusia dan pada semua strata. Dalam bahasa yang lebih gamblang, Al-Quran adalah Anda. Jadi dengan demikian, pemahaman Al-Quran itu meliputi seluruh bagian elemen-elemen manusia, dari mulai yang terkecil, ya, atau mulai dari pedesaan sampai ke tingkat istana. Di dalam surah Al-Baqarah yang diceritakan adalah pada periode ini adalah Bani Israel dengan nabinya, yaitu Nabi Musa. Artinya bahwa setiap pencapaian hasil di dalam mencari rezeki diperlukan Bani Israel, diperlukan anak yang cerdas. Jadi di dalam mencari rezeki maka dibutuhkan kecerdasan oleh seluruh manusia. Maka bagi orang yang tidak cerdas, dia hanya menjadi sebuah angan-angan. Jadi perkataan Bani Israel di dalam surah Al-Baqarah
mengacu bagaimana upaya manusia untuk mengais rezeki dibutuhkan kecerdasan. Pada ayat keempat dan kelima, Allah sudah wanti-wanti dengan Bani Israel, yaitu anak yang cerdas, bahwa di dalam mencari uang, mencari penghasilan, diperlukan petunjuk yang datangnya dari Allah. Yang kedua adalah orang-orang pintar itu mempunyai dua mata pisau. Bisa menjadi buruk dan bisa menjadi baik. Artinya bahwa setiap bidang pekerjaan yang digeluti oleh orang-orang yang mempunyai keahlian tidak lepas dari perjanjian-perjanjian. Maka kita mengenal kalau orang masuk kerja, baik yang bekerja nungguin warung sampai ke tingkat menteri, itu pasti ada perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, hari ini kita melanjutkan tentang Musa dan Bani Israel. Artinya, di dalam pencarian kehidupan dunia, selalu yang ditampilkan adalah Musa. Musa berhadapan dengan Korun, Fir'aun, dan Haman. Artinya bahwa di dalam mencari uang, di dalam mencari penghasilan, maka melibatkan kekuasaan, melibatkan harta, dan melibatkan ilmu. Tetapi di sini kekuasaan, harta, dan ilmu tanpa petunjuk Allah, dia tidak akan baik. Oleh karena ditunjuklah Musa untuk sampai kepada tempat yang dituju, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada episode ini, yaitu ayat yang ke-6, terdiri dari dua ayat, yaitu ayat 60 dan ayat ke-61. Silakan Iqbal untuk dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah
daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat pilihnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak dapat sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakan kepada mereka kenistaan dan kehinaan, serta mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, terima kasih Kang Iqbal. Nah, kita melanjutkan pada ayat yang ke-6 ini satu kasus yang berbeda dari kasus yang sebelumnya. Bani Israel artinya setiap orang yang pinter, yang kami sebut tadi punya 2 mata pisau, itu bisa saja, walaupun dia itu sendiri pinter dalam artian motorik otaknya, kecerdasan otaknya, maka belum tentu dia juga dalam kehidupannya berhasil. Banyak orang-orang yang intelektual, pinter dan sebagainya, tetapi dia menderita dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kalau dilihat dari ayat sebelumnya, ayat ke-5, maka Bani Israil itu ditimpa malapetaka oleh Allah karena kebodohan. Nah, ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya, ayat yang sebelumnya, yaitu ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatnya. Jamaah yang berbahagia, kata Musa di dalam ayat ini adalah potensi kenabian yang ada pada setiap orang. Jadi kita tidak berbicara tentang Musa masa lalu, tetapi kalau ayat ini diperlukan untuk manusia sebagai petunjuk, maka Musa itu adalah sebuah kandungan kebenaran di mana setiap manusia itu sendiri mempunyai asma-asma Allah. Di dalam setiap manusia mempunyai sifat-sifat yang berbeda, karakter-karakter yang berbeda. Nah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Batu itu adalah bagian dari manusia yang enggan menemui Allah. Jadi orang yang pintar itu kadang-kadang kebanyakan suka mengandalkan otaknya, dan dia tidak mau berhubungan dengan Allah. Dia tidak mau berhubungan dengan cara-cara yang benar. Inilah sehingga pada ayat yang lalu Allah timpakan dengan kemelaratan. Nah, di sini Allah ingin melanjutkan bahwa ketika kamu itu sudah tersungkur dalam tanda petik mati, tidak berdaya, maka coba kamu memohon kepada Allah. Maksudnya begitu. Pukullah kebodohan itu dengan diri kita sendiri untuk maju bersama Allah, untuk maju memohon kepada Allah. Maksudnya begitu. Nah, ketika seseorang itu menginsafi dirinya
tentang kekurangan kehidupannya kepada Allah, maka dia ketika dia memohon kepada Allah, maka memancarlah 12 mata air. 12 ide, 12 insting, 12 profesi. Jadi di dunia ini Allah sudah beri kepada manusia itu sendiri bermacam-macam ilmu. Hanya ketika manusia itu tidak mau mendengar kata-kata Allah, maka jalannya tertutup. Ini peringatan bagi kita bahwa kaum muslimin dan muslimat hendaknya menyadari bahwa ayat ini untuk kita, bukan untuk Bani Israel yang ada di sana. Ini untuk kita. Jadi Quran itu harus dibaca global, jangan dibaca sektoral. Al-Quran ini bukan untuk orang Arab, tapi untuk seluruh umat manusia yang berada dari kutub utara sampai belahan bumi timur dan semuanya. Itu maksudnya. Jadi ketika Allah mengatakan Bani Israel, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang pintar, seluruh orang yang pintar. Wabil khusus yang membaca surat ini adalah orang Islam. Jadi orang Islam harus menyadari kekurangannya. Apa itu kekurangannya? Bertawajuhlah kau kepada Allah, insya Allah akan dibukakan pintu-pintu profesi, 12 mata air kehidupan yang harus ada di dalam kawasan orang-orang Islam yang ada di dunia ini. Apa itu yang 12 mata air kehidupan? Yang pertama adalah perdagangan. Yang kedua, petani. Petani itu yang ketiga, nelayan. Nelayan itu kerjanya mengambil penghasilan alam dengan alat. Bisa di sini adalah orang yang mengambil penghasilan alam baik batu bara, emas dan sebagainya. Yang keempat adalah pengobat, tabib, baik dokter atau apapun atau pengobatan tradisional. Judulnya pengobati. Yang kelima, profesi yang kelima adalah pengajar. Pengajar itu mulai dari dosen dan sebagainya ataupun guru-guru lekar. Sama dia pengajar. Yang keenam adalah keamanan. Ya keamanan itu ya macam-macam ya. Dari hansip, pasar, tentara, polisi dan sebagainya sampai ke tingkat jenjang yang jenderal, itu keamanan namanya. Nomor 7 adalah seni. Ngaji ada seninya, nyanyi ada seninya. Ya. 8 art atau desain. Ya, bangunan, rumah atau apapun itu. Nomor 9 adalah agamawan. Agama apa saja di sini. Artinya agamawan itu orang yang mengejar kebaikan-kebaikan. Siapa saja. 10 adalah rancang bangun. Yang membuat ini semua rancang bangun sehingga menjadi sebuah benda yang kita bisa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ke-11 adalah profesi atau politik kenegaraan. Politik, itu ada ilmu politik dan semuanya. Dan ke-12 adalah olahragawan. Ini yang Allah katakan bahwa ada 12 mata air di mana manusia itu mencari kehidupan di situ. Jadi kalau 12 mata air yang ditujukan kepada Bani Israel yang tidak dikembangkan, maka kita tidak tahu petunjuk apa yang ada dalam Quran itu. Nah, begitu. Inilah salah satu fungsi bagaimana mengkonversi ayat Quran ke dalam bahasa kita sehingga bisa dimengerti. Ketika dibacakan sama orang Irian, dia juga ngerti. Ketika dibacakan sama orang Cina, dia juga ngerti. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin.
Jadi sementara orang mengatakan kalau Quran itu tidak boleh diutak-utik, ini bagaimana? Bagaimana Allah itu sendiri memberikan peluang, memberikan petunjuk kepada kita? Ini adalah tugas kita dalam rangka memberikan kontribusi penjelasan Al-Quran ke dalam bahasa yang masuk akal, tidak mengada-ngada. Inilah bagaimana revolusi tafsir itu bukan merevolusi Quran, tapi merevolusi tafsir. Mengingat tafsir kita yang saat ini adalah dicetak pada tahun 1300 abad ke-14 atau oleh Ibnu Katsir atau jalan lain, yang notabene-nya adalah cara berpikirnya juga sudah berbeda. Berpikir tahun 2021 dengan cara berpikir abad ke-14 itu berbeda. Untuk mengatakan sesuatu yang cepat, pada waktu itu hanya kuda yang paling cepat. Tetapi kalau saat ini tidak. Yang paling cepat itu adalah rambatan energi suara, itu yang paling cepat, atau energi cahaya. Maka pada waktu dulu, untuk menggambarkan sesuatu yang paling cepat adalah kuda. Untuk menggambarkan sesuatu yang terbang, dibuatlah sayap. Itu imajinasi pada saat itu. Oleh karena ketika Rasulullah itu dimi'rajkan ke langit dengan cepat seperti barkun burak, maka gambarannya kuda dan pakai sayap. Itu hasil imajinasi. Karena pada waktu itu kuda adalah binatang yang tercepat. Itu imajinasi. Kalau sekarang enggak, kita mau melihat Baitul Maqdis atau kita melihat London, tinggal klik aja di HP kita, kelihatan. Itu berbeda. Jadi cara berpikir zaman dulu itu sudah berbeda. Artinya bahwa ayat-ayat ini harus konversi kepada bahasa yang saat ini. Jamaah yang berbahagia, bahwa Bani Israel itu secara mukamat memang menguasai dunia. Itu sudah. Artinya kita sudah tahu. Mau ya orang Islam juga harus jadi Bani Israel, gitu maksudnya. Harus mau belajar. Begitu maksudnya. Jadi orang Islam juga menguasai dunia. Coba kita lihat di dalam surah 24 ayat 55, bahwa orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh akan diberikan kekuasaan di dunia. Buktinya enggak kok. Kenapa? Loh, kita tidak pinter. Itu harus diakui. Ini yang jadi problem orang Islam. Nah, jadi pada saat ini Allah buka. Ya, Allah buka bagaimana Allah memberikan solusi kepada umat muslim yang notabene-nya membaca Quran. Lalu bagaimana cara mengkonversi ayat itu ke dalam bahasa kehidupan sehari-hari? Jamaah yang berbahagia, jadi Allah sudah sediakan 12 profesi. Ya. Apakah cukup? Ya. Jadi manusia model manusia itu artinya tidak pernah puas dengan perolehan apa yang diperoleh. Masih tetap belum. Dia sudah bekerja, menduduki jabatan, apakah itu suruh nungguin warung, menjadi menteri, menjadi kepala urusan ini, menjadi ketua KPK dan sebagainya, itu masih tetap kurang. Apa katanya? Dan ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Ini apa maksudnya? Apa maksudnya? Ya. Nah, Musa menjawab, ya, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Ya. Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta.
Kemudian mereka ditimpa penistaan dan kemiskinan, dan mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu karena mereka mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Jamaah yang berbahagia, ketika manusia sudah mendapatkan hasil dari apa yang dipekerjakannya, manusia itu tetap ingin meminta sesuatu yang belum ada, Pak, yang belum lengkap yang ada pada dirinya. Jadi sifat manusia itu selalu kurang lengkap. Kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah pada Tuhan untuk kami agar Dia memberikan apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur. Bumi adalah konotasi dari tubuh kita. Maka tubuh kita itu pengen sayur mayur. Sayur mayur itu bahasa hiasan. Ya. Artinya tubuh kita itu butuh yang seger-seger. Nah, gitu ya. Jadi kalau orang pulang kerja nih, ya capek dan sebagainya, dia tuh butuh yang seger-seger gitu. Ya. Banyak pejabat-pejabat kita atau orang-orang kita itu sendiri setelah pulang kerja itu, dia nggak langsung ke rumah. Dia butuh yang seger-seger untuk menyenangkan hatinya, gitu. Ya, gitu ya. Ya, nah gitu. Apa itu yang segar-segar, ya, yang bisa membuat dirinya semangat dan sebagainya? Orang laki mah nggak jauh-jauh, bahasanya mentimun, yang bisa ngedinginin suasana, ya. Lah kayak gitu. Ini berlaku dari zaman Firaun juga begitu. Coba lihat deh, film-film zaman dulu, ya, para raja itu selalu begitu. Kita sama gitu. Dulu waktu saya bekerja di pegawai negeri, ya, orang eselon 1 dan eselon 2 tuh kalau jam 10 udah keluar, mau ngapain? Hiburan dulu ke depan. Hah? Lah, begitu. Nyari ketimun yang bisa ngademin otak. Siapapun begitu, ya. Ya, gitu ya. Jadi, ketimun kurang nih, kurang enak. Cuma satu, ya. Tambahin lagi nih, bawang putih. Ya, kalau diumpamain nih, umpamanya, ini umpama doang nih. Kebanyakan begitu. Bang Timun itu adalah perempuan hiburan. Pendingin otak, kayak gitu. Kalau bawang putih itu, coba deh, kita dicoba ya. Itu setiap perempuan yang ada di situ yang menjadi hiburan itu pasti didampingi oleh musik. Gak jauh dari situ, gak jauh, musik. Enggak, itu semua begitu. Mau musik apapun begitu, sama aja. Ya. Ini lalu setelah musik apa? Kacang adas. Kacang itu subahasa. Ya. Jadi lingkarannya itu, bahasa lingkaran itu nggak jauh-jauh deh. Ada perempuan, ada musik, ada minuman, ada yang diisep. Nggak jauh-jauh, berkisar di situ juga. Kalau sekarang, kalau tahun 2021 ini, ada perempuan, ada musik, ada minuman, ada sabu-sabu, ada ganja. Itu coba aja kita lihat film-film Mesir, ya. Jadi itu. Nah, jadi apakah kamu meminta sesuatu yang buruk? Ya, sebagai pemuas nafsu itu, sama cari ke kota. Iya.
Di kota tuh ada Di gitu. kampung ada. Di kampung nggak Di ada. kampung nggak ada. Di kampung itu adanya musola. Di kota Iya. ada. Itu pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Nah, itu di kota adanya. Nah, jadi ketika dia itu melakukan sebuah hiburan, menurut dia hiburan dan tanda kutip, maka dia melakukan itu. Apa yang akan terjadi? Mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan. Nah, begitu ya. Dan itu udah jadi tradisi, artinya dari perilaku manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, ini jamaah yang berbahagia, gambaran-gambaran orang-orang yang mencari uang dengan profesi seperti itu, baik pedagang besar atau orang kecil sekalipun, itu tidak luput dari hal seperti itu. Jadi ini Quran memberitahu kalau kamu melakukan itu, ya. Jadi di sini Allah kenistaan dan kemiskinan. Jadi kalau kita dulu kaya, ya, sekarang miskin, dan ada kenistaan dalam diri, direndahin orang, itu karena kita dulu melakukan hal yang itu, nggak jauh-jauh, maksudnya begitu. Nah, gitu ya. Nah, karena mereka mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Membunuh para nabi tanpa hak itu bagaimana? Si ustadz udah ngebilangin, guru ngaji udah ngebilangin. Itu kan ulama warasatul anbiya. Ulama itu udah ngebilangin, lu jangan ke situ. Nah, itu yang dinamakan membunuh nabi. Ya. Tapi ulama di sini adalah ulama yang berhubungan dengan masalah dengan ayat-ayat dan hadis-hadis sahih. Jadi ketika ulama-ulama ustaz kita memberikan tausiah tentang bagaimana upaya kita untuk menjadi pejabat yang jujur dan sebagainya, ya. Tapi pejabat udah diambil sumpah dan sebagainya, kita akhirnya itu artinya didiamin aja, malah dicuekin aja. Jadi ustadz hanya sebuah simbolis. Malah kadang-kadang ustadznya juga begitu juga. Ustadznya malah ngarepinnya begitu juga ya. Ini jadi karena di sini termasuk 12 profesi. Ya. Seorang agamawan bisa saja terjebak di situ. Banyak kok. Ya. Nah, yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Yang berbahagia, saya kira itulah konversi ayat. Jadi bukan konversi Al-Quran, tapi bagaimana Quran adalah Anda. Bagaimana merevolusi tafsir sehingga akan didapat sesuatu yang jelas dan tidak mengada-ngada. Dan semua terjadi pada diri kita dimanapun kita berada. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.